Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini, Senin 30 November 2020, kita berjumpa lagi dalam doa novena Santo Fransiskus Xaverius, Santo Pelindung Sekolah SD Mardi Rahayu. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Marilah kita buka dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang selalu Engkau perbaharui setiap hari. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau mau memakai kami yang lemah ini untuk mewartakan Injil-Mu kepada orang-orang lemah, supaya orang-orang lemah ini memperoleh kekuatan dan keselamatan daripada-Mu. Pakailah kami ya Tuhan Yesus. Dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di awal September 1552, Santa Cruz mencapai Pulau Sangjuan di Tiongkok, 14 km jauhnya dari pesisir selatan daratan Tiongkok, dekat Tasian, Guangdong, 200 km ke arah barat daya dari tempat yang kelak bernama Hong Kong. Saat itu ia hanya ditemani seorang murid Yesuit, Alvaro Ferreira, seorang pria Tionghoa bernama Antonio, dan seorang pelayan Malabar bernama Christophorus. Sekitar pertengahan November, ia mengirim sepucuk surat yang dalam isinya ia berkata bahwa seorang pria sudah setuju untuk membawanya ke daratan Tiongkok jika dibayar dengan sejumlah uang. Dengan mengirim pulang Alvaro Ferreira, ia tinggal seorang diri bersama Antonio. Pada tanggal 21 November, ia pingsan seusai merayakan misa. Ia meninggal dunia di pulau itu pada tanggal 2 Desember 1552 pada umur 46 tahun, tanpa pernah menginjakkan kakinya di daratan utama Tiongkok. Awalnya ia dimakamkan di sebuah pantai di Sanjuan. Jenazahnya yang masih utuh dipindahkan dari pulau itu pada bulan Februari 1553 dan disemayamkan sementara waktu di gedung gereja Santo Paulus di Malaka pada tanggal 22 Maret 1553. Sebuah makam terbuka dalam gereja itu saat ini menandai tempat jenazah Xaverius pernah disemayamkan. Ferreira tiba dari Goa pada tanggal 15 April 1553 dan tak lama kemudian ia memindahkan jenazah Xaverius ke rumahnya. Marilah kita berdoa bersama-sama doa Santo Fransiskus Xaverius. Ya Tuhan, ajarilah kami melayani Engkau karena Engkau pantas dilayani. Ajarilah kami memberi tanpa menghitung pengorbanan, berjuang tanpa ingat akan luka-luka, bekerja tanpa mencari istirahat, kecuali dapat mengetahui bahwa kami telah melakukan kehendak-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Marilah kita doakan doa mohon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Bapa yang Maha Pemurah dan Penyayang, kami keluarga besar SD Madirahayu bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaanmu kepada kami semua. Engkau telah memberi kepercayaan kepada kami untuk mendidik dan mendampingi anak-anak sebagai generasi bangsa, negara, dan gereja. Kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus yang memelihara dan mengembangkan setiap pribadi yang belajar dan mengabdi di SD Madirahayu tercinta. Bapa, kini kami mohon berkat-Mu, gerakkanlah hati para orang tua di wilayah Ungaran dan sekitarnya, agar mempercayakan pendidikan putra-putrinya secara formal di SD Madirahayu. Kami juga mohon berkat-Mu, dampingilah selalu, supaya kami semakin hari semakin bersemangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk melayani anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah melalui pelayanan ini kami mampu memancarkan terang kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, bukan karena kepandian dan kehebatan kami, melainkan karena anugerah kasih-Mu yang memancar ke dalam hati kami masing-masing. Bapa, bantulah kami agar apa yang kami lakukan dan kami usahakan selalu berkenan kepadamu dan selalu demi kemuliaan nama-Mu. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan karya sekolah kami ke dalam kerahiman-Mu. Engkau yang memulai hidup dan tumbuhnya sekolah ini, kiranya juga akan selalu menyertai dan memperkembangkan sekolah ini, agar mampu mengambil bagian kendati tak berarti dalam rangkaian agung karya penyelamatan-Mu, khususnya di wilayah Ungaran dan sekitarnya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita akhiri doa novena pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Fransiskus Xaverius. Fransiskus utusan Allah yang gagah perkasa, yang wartakan sabda Allah di Indonesia. Fransiskus Rasul Tuhan
Fransiskus Rasul Tuhan, ajar kami berdoa dan mengabdikan diri demi kehendak Allah. Fransiskus, bantulah kami dengan doa restu dalam usaha yang luhur mewartakan Kristus. Fransiskus Rasul Tuhan yang percaya di